Halo, kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik untuk kelas 11 Asisten Keperawatan. Pada saat ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan penyakit dan penunjang diagnostik pada sistem pencernaan. 3.6 menerapkan pemeriksaan penyakit sistem pencernaan atau gastrointestinal berdasarkan manifestasi klinis, dan 4.6 melakukan pemeriksaan penyakit sistem pencernaan atau gastrointestinal berdasarkan manifestasi klinis. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan ini merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Pencernaan makanan ini merupakan proses memecah molekul makanan kompleks menjadi molekul sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia ini dibedakan atas dua macam. Ada proses pencernaan secara mekanik dan ada proses pencernaan secara kimiawi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pencernaan makanan baik secara mekanik ataupun kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Proses pencernaan makanan mekanik ini dilakukan dengan menggunakan gigi. Jadi gigi lebih berperan besar dalam proses pencernaan mekanik. Selanjutnya, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini adalah proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Alat pencernaan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, saluran pencernaan. Apa itu saluran pencernaan? Saluran pencernaan ini adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan diserap oleh tubuh dengan proses pencernaan. Proses pencernaan ini meliputi pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Secara berurutan, saluran pencernaan ini terdiri atas mulut atau cavum oris, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan anus. Kemudian alat pencernaan manusia yang kedua. Tadi kan dijelaskan bahwa alat pencernaan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati atau hepar, dan pankreas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses pencernaan. Proses pencernaan bagian A, mulut atau cavum oris. Proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Alat yang membantu proses pencernaan yang pertama yaitu gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Nah, gigi manusia ini terdiri atas 3 bagian. Ada mahkota gigi atau korona, ada leher gigi atau kolum, dan ada akar gigi atau radix. Mahkota gigi atau korona ini merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. Kemudian leher gigi atau kolum ini merupakan bagian gigi yang terlindung di dalam gusi. Kemudian C, akar gigi atau radix ini merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Ini adalah gambar bagian-bagian gigi kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gigi. Gigi ini dibedakan atas 3 macam, di mana ada salah satu macam ini yang terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama gigi seri. Gigi seri ini berbentuk seperti pahat yang berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Kemudian yang kedua gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga gigi geraham depan dan gigi geraham belakang.
Bentuk permukaannya lebar dan datar dan berlekuk-lekuk, di mana dia berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi bedakan ya antara bagian-bagian gigi dan macam-macam gigi. Kalau bagian-bagian gigi ini ada 3 bagian, ada mahkota gigi, ada leher gigi, dan ada akar gigi. Kalau macam-macam gigi, ini ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai gigi. Pada gigi terdapat inel gigi, tulang gigi, sumsum gigi atau pulpa. Inel gigi ini merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Tulang gigi ini tersusun atas zat dentin. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu zat dentin? Zat dentin ini adalah suatu lapisan protektif dan menyokong mahkota gigi. Kemudian ada sumsum gigi atau pulpa yang merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh darah, sehingga apabila gigi berlubang pasti akan timbulnya rasa sakit. Kemudian yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan pada saat proses menelan, serta sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Oke, ini adalah gambar bagian-bagian lidah dan fungsinya. Kita akan jelaskan di sini. Letak rasa pada lidah. Kalau lidah di bagian tepi depan itu dia berfungsi untuk merasakan rasa asin. Kalau lidah bagian ujung dia berfungsi untuk bisa merasakan rasa manis. Kalau lidah bagian samping ini berfungsi untuk merasakan rasa asam. Kemudian kalau lidah bagian belakang atau pangkal lidah ini berfungsi untuk merasakan rasa pahit. Silakan perhatikan gambar di berikut ini untuk mengetahui letak masing-masing rasa pada lidah. Rasa pahit, asam, asin, dan manis. Baik. Nah, bagaimana? Tadi kan kita sudah membahas lidah bisa merasakan 4 rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Jadi bagaimana lidah bisa merasakan rasa pedas? Pedas ini merupakan suatu sensasi panas dan terbakar yang dirasakan ujung saraf lidah atau papila. Rasa pedas ini ditimbulkan oleh cabai yang disebabkan oleh senyawa capsaicin yang terkandung di dalam cabai. Jadi rasa pedas itu timbul karena adanya senyawa capsaicin yang ada di dalam cabai tersebut. Lidah ini merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap yang berupa tunas pengecap. Tunas pengecap ini adalah suatu bagian yang terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut yang disebut papila. Kemudian yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Kelenjar ludah di dalam rongga mulut ini ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kelenjar parotis ini terletak di bawah telinga yang menghasilkan ludah berbentuk cair. Kemudian kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Kemudian kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Nah, seperti inilah gambar dari letak kelenjar lidah kita. Kelenjar parotit, kelenjar sublingual, kelenjar submandibular. Kemudian ada gambar letak dari lidah atau tongue. Ludah berfungsi membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan serta melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah ini terdapat enzim ptyalin atau abilasa, di mana dia berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum akan dirubah menjadi gula sederhana atau maltosa. Enzim ptyalin ini dapat bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Nah, enzim ptyalin ini dia bisa berfungsi dengan baik pada suhu 37 derajat Celcius. Itulah sebabnya apabila orang yang sakit demam pada suhu lebih dari 37 derajat Celcius, dia pasti akan merasakan tidak enak untuk merasakan segala semacam makanan karena enzim ptyalinnya tidak dapat bekerja dengan baik akibat suhu tubuh yang tinggi tadi. Baiklah, kita lanjut ke proses pencernaan yang kedua, yaitu B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung.
pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan sama sekali. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, bagaimana gambar gerakan dari peristaltik? Silahkan perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ini menunjukkan gerakan dari kerongkongan saat mendorong makanan. Dari atas, kemudian dia akan didorong menuju sampai dari mulut, kemudian dia akan didorong menuju sampai ke lambung. Otot lurik pada kerongkongan ini bekerja secara sadar atau menurut kehendak kita dalam proses menelan. Sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, maka kerja otot-otot pencernaan ini tidak menurut kehendak kita atau tidak disadari. Pada saat mengeluarkan feses, maka kerja otot tersebut akan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Saluran pencernaan jadi terbagi, secara kerjanya saluran pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan yang bekerja secara sadar dan saluran pencernaan yang bekerja secara tidak sadar. Saluran pencernaan yang bekerja secara sadar yaitu mulut, kerongkongan, dan anus. Kenapa mulut, kerongkongan, dan anus ini dikatakan bekerja secara sadar? Karena contohnya pada mulut. Mulut, makanan masuk ke mulut, kita mengunyah makanan itu karena kehendak kita. Kita menelan makanan itu juga karena kehendak kita. Kemudian contohnya lagi pada kerongkongan. Pada saat kita makan atau minum, kita akan menelan itu makanan dan minum yang masuk ke dalam kerongkongan itu karena kehendak dari kita. Begitu juga dengan anus. Anus ini dia bekerja secara sadar karena pada saat kita mengeluarkan feses dari anus itu oleh kehendak kita, jadi dia bekerja secara sadar. Kemudian saluran pencernaan yang bekerja secara tidak sadar, contohnya lambung, usus halus, dan usus besar. Kenapa lambung, usus halus, dan usus besar yang dikatakan secara tidak sadar? Karena pada lambung, usus halus, dan usus besar ini dia memiliki suatu kerja yang secara tidak sadar, di mana secara selama 24 jam dia bekerja secara sendirinya atau secara tidak sadar dan bukan menurut kehendak kita. Jadi dia selalu aktif selama 24 jam untuk bekerja, seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lambung atau ventriculus. Lambung ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Bagian atas atau kardiak ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Bagian tengah yang membulat atau fundus, kemudian bagian bawah piloris berhubungan dengan usus 12 jari. Pada bagian ujung kardiak dan bagian ujung pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur Oke, maaf. Sekarang kita lanjutkan lagi. Pada bagian ujung kardiak dan bagian ujung pilorus ini terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke mulut dan dari lambung. Kita ulangi. Pada bagian ujung kardiak dan bagian ujung pilorus ini terdapat klep atau sphincter. Dia mengatur masuk dan keluarnya makanan ke lambung dan dari lambung. Jadi klep ini atau sphincter ini dia berfungsi untuk membuka dan menutup. Pada saat makanan akan masuk ke lambung, dia akan membuka secara otomatis. Klep atau sphincter ini yang akan membuka secara otomatis. Begitu juga pada saat ada makanan yang keluar dari lambung tersebut, maka sphincter tersebut akan berfungsi untuk membuka. Sphincter inilah yang akan berfungsi untuk membuka dan menutup secara otomatis pada saat makanan menuju ke lambung atau dari lambung. Baik, dinding lambung ini memiliki otot yang menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makan teraduk dengan baik dan bercampur rata dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur. Nah, dinding lambung inilah yang memiliki otot inilah yang bisa menyebabkan makanan yang ada di dalam lambung tersebut bisa dirubah menjadi bubur. Tentunya karena adanya bantuan dari getah lambung. Oke, kita membahas sekarang tentang dinding lambung. Dinding lambung ini menghasilkan yang pertama getah lambung, hormon gastrin,
di mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi berbeda-beda. Oke, kita akan membahas yang pertama, getah lambung. Getah lambung ini mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung ini bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung, di mana asam lambung tersebut berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan. Adanya enzim renin dan enzim pepsinogen di lambung ini menunjukkan bahwa terjadi proses pencernaan kimiawi. Jadi enzim-enzim yang ada pada lambung ini dia akan membantu proses pencernaan makanan, di mana proses pencernaan makanan tersebut terjadi secara kimiawi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hormon gastrin. Hormon gastrin ini dia berfungsi untuk mengeluarkan getah lambung. Baik, dalam lambung terjadi gerakan mengaduk yang dimulai dari kardiak sampai dengan pilorus. Gerakan mengaduk tersebut itu akan terjadi secara terus-menerus, baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut sakit dan berbunyi karena perut sedang kosong. Hal itu disebabkan karena adanya gerakan mengaduk saat lambung kosong yang dilakukan oleh dinding-dinding lambung tadi. Makanan umumnya dapat bertahan di dalam lambung selama 3-4 jam. Dari lambung, makanan tersebut akan sedikit demi sedikit menuju ke usus halus bagian pertama atau usus 12 jari, tentunya melalui sphincter pylorus. Baik, sekarang kita akan membahas proses pencernaan yang bagian D, yaitu usus halus atau intestinum. Usus halus atau intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pankreas dan empedu. Pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut, seperti amilopsin atau amilase pankreas yang berfungsi enzim yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian ada enzim strepsin atau lipase pankreas, di mana enzim tersebut berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada tripsinogen. Tripsinogen ini akan diaktifkan menjadi tripsin. Nah, tripsinogen yang diaktifkan menjadi tripsin ini adalah enzim yang berfungsi mengubah protein dan pepton menjadi peptida dan asam amino. Sekarang kita akan membahas tentang empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu dan dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu tersebut berfungsi untuk mengemulsikan lemak atau mencernakan lemak. Zat warna empedu itu tersebut berfungsi untuk memberikan ciri warna coklat pada feses. Jadi, feses kita itu bisa timbul berwarna kecoklatan karena adanya zat warna pada empedu tersebut atau bilirubin tadi. Dinding usus halus. Dinding usus halus ini juga menghasilkan getah usus halus yang mengandung berbagai macam enzim, seperti yang pertama enzim maltase. Enzim maltase ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Baik, masih mengenai proses pencernaan di usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan yang terjadi di usus halus dilakukan dengan proses sebagai berikut, di mana karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, protein dicerna menjadi asam amino. Kemudian proses penyerapan yang terjadi di usus penyerap atau ileum, yaitu karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, kemudian lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, kemudian protein diserap dalam bentuk asam amino. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan, tapi dia langsung diserap oleh usus halus. Jadi pada proses pencernaan di usus halus ini terjadi proses pencernaan dan proses penyerapan. Di mana proses pencernaan di usus halus itu ada proses karbohidrat, lemak, dan protein yang dicerna. Kemudian di proses penyerapan pada usus penyerap atau ileum itu ada juga
proses di mana karbohidrat, lemak, dan protein diserap. Tapi vitamin dan mineral ini tidak mengalami pencernaan. Dia langsung diserap oleh usus halus. Pada dinding usus penyerap terdapat villi yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan lebih cepat. Villi ini bentuknya seperti apa? Villi ini bentuknya kalau kita lihat permukaan handuk, seperti itulah bentuk dari villi yang terdapat pada dinding usus. Glukosa, asam amino, vitamin dan mineral ini setelah diserap oleh usus halus akan dibawa oleh darah ke hati. Asam lemak dan gliserol ini akan diserap dan dibawa ke peredaran darah. Vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, K ini diserap oleh usus halus dan dibawa ke peredaran darah. Sisa makanan yang tidak diserap atau selulasa itu akan langsung bergerak menuju ke usus besar. Selanjutnya kita akan membahas proses pencernaan bagian E, yaitu usus besar. Pada usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan. Makanan menjadi feses dan berfungsi menghasilkan vitamin K. Vitamin K yang dihasilkan oleh usus besar ini dia berperan dalam pembekuan darah. Sisa makanan yang masuk ke usus besar banyak mengandung air karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Kemudian usus besar terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon ascendant, kolon transversum, dan kolon descendant. Kolon ascendant ini adalah bagian usus yang tampak naik ke atas. Kemudian kolon transversum ini adalah bagian usus atau kolon yang mendatar. Kemudian kolon descendant ini adalah bagian usus atau kolon yang menurun. Nah, seperti inilah gambarnya. Kolon ascendant, kolon transversum, dan kolon descendant. Baik, dalam usus besar, feses ini didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju rektum atau poros usus. Gerakan peristaltik pada usus besar ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar dan bekerja secara tak sadar. Selanjutnya, proses pencernaan bagian F, anus. Anus ini merupakan tempat pembuangan feses dari tubuh atau proses defekasi. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum ini akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ini ada 2, ada otot polos dan ada otot lurik. Oke, pada proses defekasi atau proses buang air besar ini terjadi secara sadar. Kenapa dia terjadi secara sadar? Karena dia bekerja menurut kehendak kita. Jadi pada saat kita akan merasakan mau BAB, maka kita akan lakukan tindakan BAB atau proses defekasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gangguan pencernaan beserta manifestasi klinis. Yang pertama, reflux gastroesophagus. Reflux gastroesophagus atau penyakit asam lambung atau dikenal dengan GERD. GERD ini adalah gastroesophageal reflux disease. Ini merupakan suatu kondisi ketika asam lambung naik ke atas kerongkongan akibat cincin otot esofagus atau sphincter kardiak tersebut tidak dapat menutup dengan baik. Cincin esofagus tersebut akan terbuka ketika makanan lewat menuju ke lambung. Setelah makanan lewat, cincin esofagus tersebut akan tertutup secara otomatis untuk mencegah makanan dan asam lambung naik ke kerongkongan. Tapi pada penyakit GERD ini, cincin esofagus tersebut tidak dapat menutup dengan baik sehingga asam lambung tersebut akan naik ke kerongkongan yang menyebabkan penyakit GERD atau reflux gastroesophagus. Ketika asam lambung naik ke kerongkongan, penderita GERD ini biasanya akan mendapatkan dan merasakan gejala seperti sensasi tidak enak di mulut, nyeri ulu hati, dan nyeri menelan. Risiko tinggi terkena GERD ini biasanya terjadi pada orang yang gemar atau suka mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan orang yang kelebihan berat badan. Kedua, keracunan makanan. Keracunan makanan ini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami mual, nyeri perut, muntah, kehilangan nafsu makan, diare, demam, lemas, dan nyeri otot akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh virus norovirus atau bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Diagnosis keracunan makanan ini biasanya dilakukan dengan pemeriksaan sampel kotoran di laboratorium. Sampel kotoran ini seperti contohnya yaitu feses. Feses inilah yang akan diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Yang ketiga, penyakit batu empedu. Penyakit batu empedu ini merupakan peradangan kantong empedu atau penyumbatan saluran empedu karena adanya batu yang berasal dari pengkristalan kolesterol. Batu tersebut
terbentuk akibat ketidakseimbangan kimia di dalam kandung empedu. Batu empedu yang sudah menyumbat saluran empedu akan menimbulkan gejala nyeri perut, demam, bisa juga menyebabkan sampai sakit kuning, di mana kulit tubuhnya itu akan tampak berwarna kuning. Orang yang terkena batu empedu ini dapat didiagnosis dengan tindakan USG atau ultrasonografi. Nah, pada saat tindakan USG itu akan tampak batu empedunya sebesarnya seperti apa. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan operasi pengangkatan kantong empedu melalui operasi laparoskopi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit wasir. Wasir atau hemoroid ini merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar atau di dalam anus. Penyebabnya bisa karena kurang mengkonsumsi makanan tinggi serat, bisa juga karena susah BAB atau sembelit, dan bisa juga karena mengejan berlebihan saat BAB. Mengejan itu apa sih? Mengejan ini adalah seperti tindakan karena pada saat kita rasa mau buang air besar, fesesnya keras tapi dipaksa untuk dikeluarkan, itu adalah tindakan mengejan. Gejala wasir ini adalah benjolan di luar anus, gatal pada anus, dan pendarahan seusai buang air besar. Jadi pada saat selesai BAB akan timbulnya pendarahan. Wasir dapat didiagnosis melalui pemeriksaan kondisi dubur. Pencegahan wasir ini dapat dilakukan dengan berolahraga, menurunkan berat badan, banyak minum cairan, dan mencukupi kebutuhan serat. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.